warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Wasila, saya Firda. Kita bertemu di Wasila Podcast. Mari bertemu dan berbincang di ruang temu. Ini merupakan video pertama podcast Wasila dan kita kedatangan narasumber pertama kita, yaitu Ketua Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, bersama Kak Herianto Ardi. Biasa dipanggil apa nih? Nama-nama pendeknya, nama panggilannya? Anto. Jadi saya panggil Anto juga ya? Oke. Gini Kak, kegiatan belakangan ini lagi sibuk ngapain aja? Sementara ini mungkin proses penggarapan kegiatan juga di SMA Universitas. Kegiatan-kegiatan seperti apa itu? Kalau dekat-dekat ini itu sidang pleno awal tahun. Dia itu bentuk pengesahan program kerjanya Dewan Eksekutif Mahasiswa. Sebelum terpilih sebagai SEMAYU, kan ini Sobat Wasila mungkin tidak terlalu paham bagaimana sih sistem pemilihan dari SEMAYU sendiri karena agak kurang populer bisa dikatakan. Bagaimana nih cara terpilih sehingga jadi Ketua Senat Mahasiswa untuk saat ini? Kalau Senat Mahasiswa Universitas kayak misalnya dia sama aja kayak Senat Mahasiswa Fakultas. Cara sistem pemilihannya tuh dia menggunakan sistem perwakilan. Jadi dari setiap perwakilan ini dia musyawarah untuk penentuan ketua dan struktur lain sebagainya. Berapa lama itu proses penentuannya? Biasanya kalau untuk musyawarahnya 1 hari, tapi proses penjaringan berkasnya itu yang biasa agak lama. Kira-kira potensi apa yang ada di dalam diri sang ketua saat ini yang sehingga terpilih jadi ketua SEMA sekarang? Apa nih yang kira-kira pede, saya ini seperti ini loh sehingga bisa jadi SEMAYU? Sebenarnya kalau masalah potensi mungkin tidak ada yang kemudian lebih daripada diri saya. Cuman hal ini mungkin salah satu motivasi saya ketika kemudian ingin mencalonkan menjadi pengurus Senat Mahasiswa Universitas. Kan tahun sebelumnya saya juga sebagai anggota pengurus di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah, dalam kepengurusan saya tahun lalu mungkin sudah banyak kemudian kabar-kabar tentang kinerja-kinerja yang harusnya dilaksanakan tapi tidak ada realisasi mungkin di pengurus Senat Mahasiswa Universitas. Jadi mungkin setelah saya cross check kembali, saya baca referensi tentang Senat Mahasiswa Universitas, ternyata dia punya beberapa tugas yang menurut saya itu sangat penting untuk dilaksanakan. Jadi mungkin itulah salah satu motivasi saya untuk kemudian menjadi pengurus Senat Mahasiswa di periode ini. Ketika sudah menjadi ketua SEMA, apa yang paling ingin dilakukan yang mungkin berdampak paling signifikan kepada mahasiswa? Kalau yang ingin paling dilakukan sih apa ya? Mengembalikan marwah lah ceritanya. Maksudnya stigma-stigma kepada Senat Mahasiswa Universitas itu mungkin kalau bisa dihilangkan lah stigma yang kurang baik tuh. Nah, salah satu mungkin yang ingin dilakukan yang pertama melakukan tugas-tugasnya, mungkin fungsi-fungsinya sebagai lembaga legislatif atau perwakilan tertinggi di universitas. Mungkin kita disinggung sedikit marwah yang kurang, yang seperti apa yang dahulu SEMAYU lakukan sehingga harus dipertanggungjawabkan di SEMAYU yang sekarang ini? Kalau menurut yang saya lihat sih di pengurus SEMA sebelumnya itu ya tidak ada kemudian tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang mereka laksanakan. Dan saya rasa dari tugas-tugas yang kemudian teman-teman SEMA ini yang tidak dilaksanakan ini yang kemudian menyebabkan mahasiswa punya perspektif berbeda dengan SEMA. Oke, kita nanti singgung itu di akhir-akhir supaya agak lebih panas. Sekarang kita beralih ke supaya juga teman-teman bisa mengetahui sebenarnya tugas dari SEMAYU itu apa sih, yang intinya saja yang berdampak ke mahasiswa gitu. Kalau tugas-tugasnya mungkin dari pengurus SEMA yang pertama itu sebagai mitra partnernya ADM atau di tingkat universitas, itu mungkin yang pertama. Yang kedua sebagai lembaga legislatif, tugasnya SEMA itu dia membuat pedoman-pedoman organisasi, baik itu mungkin ADART, SOP dengan seperti yang tertulis lah di buku saku toh. Jadi bagaimana lagi, apa wewenangnya apa aja nih? Kalau itu wewenangnya mungkin
selain mengkawal, kemudian memperjuangkan hak-hak dari mahasiswa ke pihak-pihak terkait, bagaimana caranya dari Sema-U saat ini untuk merealisasikan hal tersebut? Bagaimana memperjuangkan, kemudian mengkawal hak-hak yang harusnya didapat di mahasiswa? Dalam buku saku mungkin teman-teman sudah baca, tugasnya Sema kan dia menyerap dan mengakomodir, lalu menyalurkan aspirasi-aspirasi tersebut kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, dalam rangka untuk kemudian menyerap aspirasi dari mahasiswa ini, Sema itu kemudian ada forum tersendirinya, namanya forum dia rapat koordinasi dengan Senat Mahasiswa Fakultas Sejajaran. Dalam forum ini kami akan kemudian menyaring, kemudian mengumpulkan aspirasi-aspirasi yang berasal dari Sema Fakultas. Ada mungkin dari dakwah mungkin, lalu kita kumpulkan. Nah, itu yang kemudian ketika kemudian mungkin contohnya isunya dia tentang UKT. Nah, isu-isu ini kemudian kami akan sarankan kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa selaku bidang eksekusi, kemudian mencari data dan lain sebagainya. Setelah terkumpulkan data, inilah kemudian kami sampaikan pada rapat audiensi dengan pimpinan universitas. Selain mungkin tentang UKT, isu-isu apa lagi nih yang mungkin sudah terdengar dari ketua, kemudian akan dikawal? Isu-isu yang lagi panas di kampus ini apa aja sih? Kalau panas mungkin ini yang baru-baru yang terjadi di Fakultas Syariah mungkin yang pelecehan seksual. Yang kedua mungkin apa kayaknya yang berlarut-larut yang ditinggalkan dari Sema-U kemarin, seperti mungkin kasus curanmor. Itu mungkin juga. Bagaimana mengkawalnya Sema-U yang sekarang? Bagaimana akan mengkawal ke depannya? Ini kan mungkin kan ada tentu dari garis koordinasi dulu sebelumnya. Jadi mungkin tadi saya sampaikan, ya, kita rapatkan dulu dengan pengurus Sema Sejajaran, apapun hasil dari rapat tersebut itu yang kemudian kita akan bawa ke pimpinan dan memperjuangkannya gitu. Sampai saat ini udah pernah ketemu dengan pimpinan untuk membicarakan hal-hal tertentu? Kalau sekarang mungkin biasanya lewat daring sih. Lewat daring. Apa yang biasa diperbincangkan lewat daring sama pimpinan seperti Warek 3? Mungkin kemarin yang pas apa ini? Yang pas pembukaan pembayaran yang terlambat SPP kemarin. Yang kemarin ya. Sebenarnya itu kemarin saya masih di lokasi KKN, cuman saya dengar isunya. Jadi sebenarnya informasi-informasi yang beredar kan itu tidak ada kemudian SK yang kemudian keluar. Nah, itu yang menjadi bahan pembicaranya teman-teman di pengurus Dema dan Sema Sejajaran. Jadi saya inisiasi untuk kemudian mengkonfirmasi hal tersebut kepada Warek 3 selaku bidang kemahasiswaan dan lain-lain. Bagaimana biasanya berkoordinasi dengan pimpinan? Apakah santai atau setegang itu karena mereka pimpinan, atau Sema-U mempunyai ikatan tersendiri kepada pimpinan? Mungkin formal sedikit mungkin. Ketika bertemu dengan Warek 3 pernah memberi pesan nggak sih atau apa begitu? Sejauh ini mungkin belum pernah sih ke ruangannya gitu. Tapi untuk ke depan pasti untuk silaturahmi. Oke, saya mau dengar dari suaranya Anto ini. Apa sih perbedaan Sema-U yang kemarin sama Sema yang sekarang? Apakah mau dibuat perbedaan atau mau eksekusinya mau sama saja atau seperti apa? Kalau dari perbedaan dengan Sema yang lalu, mungkin dari segi tupoksi tidak ada mungkin. Kan sama semua itu tupoksinya teman-teman di pengurus Sema. Mungkin cara merealisasikannya yang kemudian berbeda dengan pengurus Sema yang lalu dengan yang sekarang. Belajar dari Sema yang lalu tuh Wasila mendapatkan dalam salah satu tabloid edisi 120 bagaimana Sema-U memiliki kurangnya komunikasi dengan Sema F Sejajaran, dan hal itu merembet ke beberapa hal seperti mungkin kasus curanmor yang tidak terkawal, UKT yang tidak diperjuangkan, dan kasus KS yang tidak digemakan begitu kepada seluruh mahasiswa. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau dari Anto sendiri untuk ke depan, karena ini masih berlanjut, isu ini masih berlanjut, KS bahkan tambah kasus, curanmor juga masih banyak, dan solusinya itu belum terlihat sama sekali. Bagaimana untuk Sema-U ke depan ini, periode 2023-2024, bagaimana akan memperjuangkan isu-isu tersebut supaya tidak menjadi isu berkelanjutan di Sema-U selanjutnya? Oke, bagaimana? Mengenai isu-isu yang kemudian
kurangnya pengawalan di pengurus SEMA yang lalu, mungkin di pengurus SEMA sekarang salah satu solusi yang mungkin akan kami hadirkan, yang pertama mungkin menjalin hubungan emosional tuh dengan pengurus DEMA selaku mitra kerjanya teman-teman SEMA. Nah, ini yang kemudian saya dengan Pak Ketua DEMA ini kemudian akan lebih sering-sering kemudian sharing-sharing dengan pengurus SEMA sejajaran di luar daripada rapat koordinasi tersebut. Jadi untuk kemudian mengakumulasi semua itu aspirasi-aspirasi mahasiswa, selain kemudian sekedar menyampaikan, saya rasa inilah kemudian salah satu tugas beratnya mungkin ya, mengawal bersama. Karena dilihat mungkin dari segi gerakan di UIN ini banyak kemudian biasa gerakan terpecah gitu. Iya. Hal-hal ini mungkin kalau saya mungkin harus diatasi terlebih dahulu. Untuk kemudian kalau bisa senat mahasiswa universitas dengan DEMA universitas inilah menjembatangi teman-teman di DEMA fakultas dan SEMA sejajaran. Secara spesifik kita bahas, mungkin kita masuk ke curanmor. Bagaimana kira-kira solusi apa ini yang bisa kita bawa ke pihak terkait untuk mungkin salah satu contoh kemarin masing-masing sedang menggarap video investigasi bagaimana salah satu mungkin solusi yang paling dasar kita memasang CCTV yang merata di seluruh universitas, dan ya alhamdulillah dari video investigasi dan mungkin suara teman-teman CCTV sudah terpasang di pintu depan dan pintu keluar. Kira-kira selain itu solusi apa lagi yang bisa menurut saya mungkin pandangan saya penambahan personel mungkin security. Nah, itu kan kalau sehari-hari saya mungkin masuk di kampus itu biasanya perkiraan itu ya tidak ada yang menjaga. Walaupun kemarin ketika kemudian kasus curian motor ini ter-up di media, barulah mungkin ada beberapa 1 atau 2 orang security yang itu pun dari hanya jam berapa ke jam berapa ya menjaga, selebihnya itu ya tidak ada yang dilihat. Bagaimana sampai saat ini SEMAYU sudah memiliki data tentang data-data curanmor dari setiap fakultas atau bagaimana? Atau sampai saat ini belum masuk karena baru 2 bulan ya? Baru 2 bulan baru satu bulan masa kepengurusannya. Kalau masalah ini mungkin kami dari teman-teman SEMA mungkin memfokuskan dulu pada sidang perdana teman-teman di DEMA karena mungkin ada kemudian beberapa hal urgen di program kerjanya DEMA yang saya rasa harus segera disahkan untuk kemudian teman-teman DEMA dikerjakan. Baru setelah itu kami akan tadi mengadakan rapat koordinasi. Setelah kemudian isu-isu ini ada atau lahir pada rapat koordinasi itu, barulah kita mungkin mengkomunikasikan dengan teman-teman DEMA terkhusus di Kementerian Riset untuk kemudian mencari data-data tersebut tentang isu-isu yang kemudian dihasilkan di rapat koordinasi. Oke, mungkin itu terakhir yang bisa kita bahas tentang KS yang belakangan ini baru-baru aja sedikit menggemparkan bahkan secara nasional, karena berita nasional juga sedikit menyinggung soal terkait dengan KS ini. Bagaimana nanti ke depan SEMAYU mengkawal mahasiswa-mahasiswa menjadi korban dari kasus pelecehan ini. Mungkin masih dugaan ya, tapi bagaimana kira-kira mengkawal, karena takutnya sampai ke depan akan terjadi intervensi dari pihak-pihak tertentu. Karena ditahu sendiri bagaimana sampai saat ini itu kasus itu belum jelas arahnya kemana. Kalau terkait yang ini kemarin di Syariah? Ya, yang di Syariah. Sebenarnya yang kemarin di Syariah ada beberapa informasi yang saya dapat. Itu katanya pelaku ini dia bukan stafnya di UIN. Iya. Dia kayak kontraktor apa namanya itu? Yang honor lah, yang tidak terikat dengan UIN Alumni Makassar. Nah, yang saya dengar pelaku itu salah satu senior juga di Syariah juga katanya terkait kasus tersebut. Mungkin hal ini yang kemudian mungkin kita tidak akan berfokus terhadap pelaku. Kita akan fokus terhadap pengkawalan dari korban-korban ini. Soalnya agak sedikit sensitif ketika kita bicara korban. Bagaimana mungkin nanti dia kena sanksi ataupun mungkin kena sanksi sosial dari masyarakat, padahal dia korbannya.
Begitu, bagaimana STEMA nanti ke depannya, karena masih akan, ketika masih berlanjut ini isu, bagaimana kita mengkawalnya untuk kerjasama dengan unit padu atau bagaimana? Ya, karena kan mungkin dalam misalkan kasusnya terjadi dalam lingkup kampus kan seharusnya kan kita kerjasama dengan lembaga yang menaungi itu di kampus. Kan tetapi ketika kemudian pada unit terpadu ini tidak ada kemudian pengawalan yang terjadi, mungkin teman-teman saya akan kemudian mengkoordinasikan hal tersebut kepada mungkin lembaga-lembaga bantuan hukum di luar mungkin. Jadi bakal tetap dikawal ya Kawal. para korban. Statementnya ya. Oke, kita terakhir, bagaimana mempublikasikan kepada mahasiswa tugasnya SEMA. Ini loh tugasnya SEMA, dan mahasiswa berhak menuntut kepada saya hal-hal tertentu supaya kita bisa sama-sama merasakan bagaimana SEMA U ini ada di UIN Al-Udun Makassar. Bisa diangkat. Kalau tugasnya mungkin SEMA mungkin selaku lembaga legislatif yang membuat beberapa peraturan organisasi. SEMA itu adalah perwakilan tertingginya universitas. SEMA yang katanya biasa disandingkan dengan perwakilan mahasiswa katanya. Itu kemudian berhak dan harus ketika kemudian terdapat aspirasi yang berasal dari mahasiswa, teman-teman SEMA harus memperjuangkan hal tersebut dan menyampaikannya kepada pihak-pihak yang terkait dengan aspirasi tersebut. Oke, terima kasih. Nah teman-teman, Sobat Wasila, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Ketua Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Al-Udun Makassar periode 2023-2024. Bagaimana teman-teman sudah mengetahui hak-hak Sobat Wasila kepada SEMA Universitas? Nah, jangan lupa untuk menyaksikan podcast Wasila di Ruang Temu bersama saya Firda Jumardi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.